Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Dharma Putra dari Bisnis Digital 2022B, akan menjelaskan bagaimana sejarah bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu atau Melayau. Setelah berabad-abad, bahasa Melayu dipakai sebagai alat berhubungan antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa berhubungan yang luas. Bahkan komunikasi antara pemerintahan Belanda dan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Pada tahun 1928, saat dilangsungkannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober, bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional yang Sumpah Pemuda. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang melarang menggunakan bahasa Belanda. Pelarangan ini mempunyai dampak yang positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Saat itu pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas. Bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik dan pemerintahan yang sebelumnya lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Bahasa adalah alat kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia yang digunakan untuk komunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sebagai pemersatu bangsa yang digunakan untuk komunikasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri mengandung sebuah nilai kedudukan yang sangat penting, terutama bagi generasi milenial. Dalam sejarah disebutkan bahwa bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Pada saat itu para pemuda berikrar bahwa satu, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan tiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan pernyataan tekad dari para pemuda Indonesia bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia dinyatakan kedudukan karena saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Manfaat dapat kita peroleh dari mempelajari bahasa Indonesia selain semakin menghargai bahasa Indonesia, yaitu mempermudah dalam komunikasi. Hal ini membuat komunikasi antara yang berbeda suku menjadi lebih mudah, menambah wawasan dan pengetahuan seperti tanda baca, puisi, pantun, kalimat, ejaan, dan masih banyak yang lainnya. Menurut Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, sebagaimana dikutip dalam bisnis.com, Presiden ketiga Republik Indonesia ini mempunyai pandangan sendiri mengenai bahasa Indonesia. Habibie yang pernah kuliah di Jerman Barat pada tahun 1955 sampai 1965 menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah kunci dari perkembangan peradaban di Indonesia. Dengan adanya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, menurutnya ilmu pengetahuan yang tadinya terbatas karena banyak menggunakan bahasa asing bisa diwariskan dengan cara yang lebih mudah kepada generasi selanjutnya.
Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.